Uang adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi setiap orang. Namun, kebanyakan orang sering melakukan kesalahan dalam mengelola uang mereka. Oleh karena itu, mari kita pelajari 10 kesalahan mengelola uang yang harus dihindari agar uang lu tidak terbuang sia-sia. Selamat datang di Nerd Investor. Kalau lu ingin mengenal lebih dalam tentang investasi dan pengembangan diri, jangan lupa like dan subscribe agar gak ketinggalan video-video yang mungkin penting buat lu nantinya. Mengapa penting untuk mengelola uang? Salah satu alasannya karena mengelola uang itu hal yang dapat buat keuangan lu menjadi lebih sehat. Tanpa adanya pengelolaan keuangan pribadi, lu akan sulit untuk mengatur keuangan lu dan memastikan keberhasilan finansial. Perlu bagi lu untuk mengetahui cara yang tepat untuk mengelola uang. Tapi sebelum lu tahu cara mengelola uang, lu harus tahu beberapa kesalahan yang harus dihindari agar tidak terjadi kerugian. Kesalahan-kesalahan ini sering terjadi dan sangat berdampak negatif bagi keuangan lu. Oleh karena itu, berikut adalah 10 kesalahan dalam mengelola uang yang harus lu hindari. 1. Tidak memiliki rencana keuangan. Salah satu kesalahan utama dalam mengelola uang adalah nggak memiliki rencana keuangan. Tanpa rencana keuangan, sulit untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan dengan baik, sehingga seringkali terjadi overspending atau under budgeting. Oleh karena itu, selalu buatlah rencana keuangan yang jelas dan tetap stick to the plan agar tidak boros. Nomor 2, tidak menabung dengan baik. Tidak menabung dengan baik atau tidak menabung sama sekali adalah salah satu kesalahan dalam mengelola keuangan. Dengan menabung, lu bisa memiliki dana cadangan untuk berbagai tujuan, misalnya biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, dan lain-lain. Nomor 3, berutang lebih banyak dari apa yang dapat lu bayar. Mengambil pinjaman atau berutang adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang saat lu membutuhkannya. Namun, pastikan jumlah yang dipinjam nggak melebihi jumlah yang dapat dibayarkan kembali. Jika enggak, maka lu akan terjerat utang yang tinggi dan sulit untuk dilunasi. Nomor 4, menghabiskan terlalu banyak uang untuk barang impian. Ingin membeli barang-barang impian seperti mobil atau rumah mewah adalah hal yang wajar. Namun lu harus tetap hati-hati dan menghindari menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal ini. Jangan biarkan keinginan lu melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan. 5. Nggak memiliki asuransi kesehatan. Jika lu nggak memiliki asuransi kesehatan, maka lu akan dihadapkan dengan resiko pengeluaran tinggi, karena biaya perawatan medis tinggi juga. Oleh karena itu, sebaiknya lu segera memiliki asuransi, agar tetap aman ketika sakit. Nomor 6. Mengambil pinjaman dengan bunga yang tinggi. Pinjaman dengan bunga yang tinggi sering menjadi sumber masalah keuangan. Oleh karena itu, pastiin lu nggak mengambil pinjaman dengan bunga tinggi yang akan meningkatkan beban keuangan lo. Nomor 7, menyimpan uang di bank dengan suku bunga rendah. Jika lu hanya menyimpan uang di bank dengan suku bunga rendah, maka dana lu akan sulit berkembang dan tidak akan bisa membantu pencapaian tujuan keuangan jangka panjang lu. Oleh karena itu, cobalah untuk membuat portofolio investasi sehingga uang lu dapat berkembang bersama waktu. Nomor 8, mendapatkan kartu kredit tanpa perencanaan yang baik. Meskipun ada beberapa manfaat memiliki kartu kredit, seperti fitur perlindungan dan point reward, namun jika lu nggak mengelola kartu kredit dengan baik, maka akan berdampak buruk pada keuangan lo. Pastiin juga untuk bayar tagihan tepat waktu dan jangan gunain lebih dari yang lo bisa bayar. Nomor 9, mengabaikan biaya rutin. Biaya rutin kayak air, tagihan listrik, internet, dan lain-lain biasanya diabain oleh orang yang salah dalam mengelola uang. Hal ini dapat nyebabin lu terkena biaya tambahan seperti biaya late payment atau bahkan peringkat kredit yang buruk. Oleh karena itu, pastiin untuk bayar tagihan rutin tepat waktu agar keuangan lu tetap stabil. Nomor 10, nggak berinvestasi. Salah satu cara terbaik untuk melindungi nilai uang lu dengan berinvestasi.
Meskipun nggak semua orang mampu berinvestasi, namun lu masih bisa mencoba investasi dengan modal minimal. Investasi ini akan membantu lu untuk melindungi nilai uang dan memberikan keuntungan jangka panjang. Setelah lu tahu hal yang salah dalam mengelola uang, lu juga harus tahu cara untuk mengelola uang yang benar. Nomor 1, budgeting. Budgeting adalah langkah pertama dalam mengelola uang yang benar. Lu harus membuat daftar semua pengeluaran bulanan yang terjadi seperti biaya makan, transportasi, layanan telepon, dan lainnya. Kemudian tentukan berapa banyak uang yang lu miliki setiap bulan untuk bayar tagihan dan kebutuhan lainnya. 2. Mulailah menyisihkan uang. Setelah lu mengetahui berapa banyak uang yang tersedia untuk dibelanjakan tiap bulan, mulai untuk menyisihkan sesuatu dari jumlah itu untuk tujuan investasi atau tabungan. Seberapa besar persentase yang disisihkan tergantung pada kebutuhan finansial lu dan bagaimana lu ingin menggunakan dana tersebut. Nomor 3, buat rencana keuangan jangka panjang. Setelah lu menyisihkan jumlah tertentu untuk tabungan lu, mulai untuk buat rencana keuangan. Dengan mempertimbangkan tujuan keuangan lu seperti tabungan lu anak sekolah atau membeli rumah. Ini akan bantu lu mengetahui berapa banyak yang perlu disimpan dan bagaimana lu dapat mencapai tujuan lu tanpa membahayakan kebutuhan finansial lainnya. Nomor 4, perbanyak pengetahuan finansial lu. Banyak orang udah yakin kalau mereka tahu cara mengelola uang hanya karena mereka telah melakukan selama bertahun-tahun atau udah menerima nasihat dari orang lain. Namun, pengetahuan tentang cara mengelola uang secara efektif sangat penting. Lu harus mempelajari tentang dasar-dasar keuangan dan investasi, serta cara berinvestasi yang tepat untuk tujuan jangka panjang lu. Mengelola uang menjadi hal utama dalam membangun kekayaan dan mendapatkan kebebasan finansial. Penting untuk menanam ilmu ini sejak dini, dikarenakan dapat membantu untuk membuat habit yang baik. Coba komen di bawah kesalahan apa yang udah lu lakuin dalam mengelola uang lu. Komen juga cara kreatif lu buat mengelola uang lu sendiri.